mempraktekkan bisa, Bun? Bisa dibantu ibu guru. Iya, kita harus ada kolaborasi. Sekarang kan ada 4C juga ya. Sudah kenal 4C? Belum. Oke. Nanti kita belajar banyak. Oke, 4C apa, Bun? Apa saja coba disebutkan? Critical thinking, kolaborasi, communication. Collaboration, communication. Nah, bagus. Kalau sekarang, kalau misalnya anak untuk mempraktekkan proses terjadinya hujan buatan, gitu. Berarti itu termasuk ada kolaborasi juga, gitu. Kemudian anak disuruh untuk mengkomunikasikan, gitu, untuk menceritakan kembali, gitu kan, bisa menceritakan kembali apa yang sudah dipraktekkan ketika mengalami praktek hujan buatan. Ya, ini jadi kita harus bisa menyusun. Pokoknya yang terkait dengan engineering itu Bun, mengajak anak untuk menyusun, mempraktekkan. Ya, ini adalah engineering. Oke, adalah engineering ya. Kemudian untuk seni paling mudah, seni adalah cara anak mengalami proses seni, menghasilkan produk dan secara terbuka memilih serta mengeksplorasi sebuah media. Nah, sekarang terkait dengan seni. Matur nuwun. Terkait dengan seni itu biasanya kalau dengan hujan Bu ya, hujan, proses terjadinya hujan, berarti seni apa yang bisa Ibu terapkan jika anak-anak diajak untuk melakukan art apa Misalnya, Ibu ajar? Ya, kalau airnya banyak itu kan yang jatuh itu kan banyak, maksudnya lebat gitu Ibu. Kalau airnya semakin berkurang kan sedikit, jadinya dia itu menetesnya pelan-pelan gitu. Membedakan hujan lebat sama hujan lebat sama hujan kecil itu Bu, gerimis. Iya. Iya. Dengan gerimis dengan hujan lebat ya. Iya. Terus yang lain apa? Misalnya dengan hujan apa? Kira-kira apa? Yuk Pak Ambun Salim. Ya Ibu, dengan kaitannya hujan mungkin kita aplikasikan dengan seninya di pelangi Bu. Kan ada kaitannya dengan hujan. Betul, bisa ya. Jadi kata-katanya berarti bagaimana nanti munculnya? Kan harus menggunakan hot nih, kita harus milih pakai hot. Padahal kita untuk anak itu kalau seni pasti berkreasi ya Pak, gitu. Tidak boleh, tidak mungkin seni itu menyimak gitu kan, tidak mungkin kan. Ya kalau seni kan pasti mengajak anak itu untuk berkreasi, untuk mencipta, kan? Untuk menyusun itu juga bisa. Nah misalnya terkait dengan apa? Terkait dengan pelangi, berarti KKO-nya bagaimana bunyinya? Anak mengajak anak untuk apa Pak? Mengkreasi, mencipta pelangi melalui permen warna-warni. Bisa nggak? Ya, permainan warna-warni dengan mungkin menggambar. Iya, menggambar juga bisa ya. Menyusun kolase bisa loh Pak. Menyusun kolase hingga membentuk warna pelangi. Bisa nggak? Membentuk bentuk pelangi dulu, kemudian warnanya disesuaikan, gitu kan? Nah, itu kan juga bisa. Itu adalah bentuk kreatif. Jadi itu harus ada artnya di dalamnya ya. Kita mengajak anak untuk berlatih art. Itu tadi STEM, kurang M. M itu apa Bunda? M-nya tadi? M-nya adalah mathematic ya. M-nya itu adalah math atau matematika. Matematika itu adalah cara seorang anak dalam mengukur, mengurutkan, membuat pola, mengeksplorasi berbagai bentuk, volume dan ukuran serta logika secara akibat, membandingkan dan memilah. Pokoknya semua kegiatan yang terkait dengan matematika ya. Jadi di dalam materi pembelajaran itu Pak harus ada muatan sainsnya. Nggih Bapak Ibu nggih, ada muatan sainsnya. Ada teknologi yang digunakannya. Harus ada engineeringnya. Jadi anak diajak untuk mencoba menyusun, itu kan engineering. Kemudian mengajak anak untuk untuk art ya, implementasi artnya punya saya.
punya artnya ya, ada artnya, harus ada artnya, ada seninya, kemudian harus ada matematiknya, ada mathnya, ya. Oke, coba Bunda. Sekarang kalau tidak diimplementasikan langsung tuh Bunda kan tidak akan paham nih sistemnya seperti apa. Coba untuk Ibu Dina Irawati, coba Ibu Dina Irawati. Ibu Dina Irawati. Oke. Bunda Dina ada di sini? Ada Bun, maaf suaranya kurang jelas Bun. Oh, yang lain jelas tapi? Yang lainnya pas waktu saya melihat Itu jelas Bun. dengan ketua itu Bun. Ya, tadi kan untuk stemnya tadi sudah kita coba ya. Kalau S-nya itu sains. Coba diulangi lagi Bu Dina. Dalam materi pembelajaran atau kegiatan Bun, kegiatan pembelajaran itu harus memuat STEM Bun. Ada sainsnya. Ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineering-nya, ada artnya, ada matematiknya. Kan saya ulang-ulang terus nih. Biar Bunda itu ingat ya, dalam materi itu harus ada ini. Sainsnya, ada muatan sainsnya. Ada, kalau sains berarti maksudnya apa? Pasti kita mengajak anak untuk apa Bun? Bapak? Berhitung dengan batu Bun. Itu matematika nanti. Ya, mengenal lingkungan bisa, itu sains ya Bun. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa Ibu Endang? Menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya menghitung batu. Itu kan maksudnya matematika. Oh, Ya, berarti sekarang kan yang sainsnya. di lingkungan sekitar anak supaya tahu kondisi kalau lagi hujan itu rasanya bagaimana, panas itu rasanya atau panas seperti itu Bun. Oke, betul. Gitu ya. Berarti mengajak anak untuk apa Bun? Mengidentifikasi itu Bun? Iya. Nah, mengidentifikasi. Kemudian teknologinya. Kita pasti gampang teknologi ini. Teknologi intinya menggunakan ICT, bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan video, gitu. Bisa menggunakan dongeng digital, bisa ya Bun ya. Oke, berarti mengajak anak untuk itu ya, mengidentifikasi dari video yang telah dikirimkan oleh guru melalui web WhatsApp misalnya. Nah, kita tinggal memasukkan bisa di dalam itu seperti apa medianya. Terus kemudian tadi teknologi engineering sekarang Bun. Kalau engineering berarti bagaimana mengajak anak untuk menyusun di sini. Terkait dengan lingkungan sekitar berarti apa kira-kira? Masih saya apa Bu? Apa Masih Bu Endang toh. Oh, masih saya. Ini berarti tadi tentang lingkungan sekitar Ibu. Yang apa tadi itu? Dengan apa? Tailoring apa ya Bun? Apa? Engineering. Engineering. Engineering itu dengan menyusun terkait dengan tema lingkungan sekitar. Berarti apa? Oh, menyusun ya. Berarti kan kalau di lingkungan sekitar kita, tadi kan kita anak untuk mengetahui bagaimana kalau hujan itu rasanya bagaimana, kalau panas itu rasanya bagaimana. Nah, itu cara menyusunnya berarti kita harus menerapkan ke anak bahwa menyusun kalau hujan itu kita harus pakai, biar tidak dingin itu harus pakai apa, seperti itu Bun. Belum bisa, belum masuk, nanti Bunda bingung. Jadi harus ada engineering-nya. Engineering tadi kan terkait dengan engineering itu terkait dengan cara, ini ya definisinya ya, cara seorang anak memecahkan masalah dengan menggunakan ragam bahan-bahan dan mendesain, menciptakan serta membangun sesuatu yang dapat bekerja dengan baik. Oh iya. Jadi bagaimana? Berarti di sini kalau misalnya anak itu anak sudah tahu kalau misalnya
dingin, itu kita harus untuk melindungi tubuhnya itu pakai jaket. Nah, itu anak disuruh untuk berkreasi, menggambar jaket, bisa mengisi pola. Masuknya art, itu masuknya art. Gitu ya, Bun. Nanti Iya, saya itu belum. Nah, dari sini kan nanti ketahuan, Bun. Oh, iya ternyata maksudnya art nih. Oh, ini ternyata maksudnya matematik gitu kan. Nah, coba kalau matematik paling gampang memang karena setiap hari kita selalu melakukan kegiatan matematik itu, ya kan? Apa saja bisa menjadi kegiatan matematik. Iya. Nah, yang paling susah adalah engineer berarti apa, Bun? Misalnya kita memakai jaket gitu bisa nggak sih menyuruh anak untuk mempraktekkan menggunakan jaket itu bisa nggak? Iya. Bisa. Nah, itu berarti pokoknya itu engineering itu dia lebih banyak ke praktis gitu loh, lebih banyak. Kalau praktek memakai payung gitu bisa nggak? Bisa sekali. Bisa. Praktek memakai payung, dia kan tahu cara membuka ya, menutup gitu. Apa? Oh. Oke. Maaf. Nah, jadi kan sampai praktek tadi ya, praktek memakai praktek menggunakan payung. Berarti mulai dari membuka dulu ya, Bun. Kemudian bisa menutup lagi, menutup dan merapikan payung. Bisa kan? Nah, ini termasuk engineering, Bun. Ini adalah termasuk kegiatan engineering. Bun, dalam sebetulnya kita itu di sekolahan sudah menerapkan hal seperti itu. Iya. Cuman kita itu belum paham istilahnya STEM itu seperti apa. Iya, betul sekali. Memang kebanyakan seperti itu, Bun. Kan kalau art tuh pasti kita gunakan. Ya tuh, Bun. Menghitung matematika itu pasti kita pakai. Terus kita mengajak untuk sains itu pasti kita ajak mereka untuk uji coba sains, ya kan? Mereka mempraktekkan, mereka menyusun, merangkai, pokoknya dia itu mengimplementasikan sendiri kegiatannya, kemudian dicoba dipraktekkan di rumah dengan orang tua, gitu. Terus dalam teknologi itu Bunda sudah mengirimkan video kepada anak untuk melihat kemudian menyampaikan kembali isi dari videonya itu apa, tadi Bunda ngapain terus dipraktekkan, itu kan sudah semua ya Bunda. Sudah. Nah, iya, oleh sebab itu, jadi kita sekarang bisa menspesifikkan, oh kegiatan kita ini masuknya sains ternyata. Nah, nanti berarti dikelompokkan, Bun, kegiatan sains itu kayak gini. Oh, teknologi, kita menggunakan teknologi. Oh, ini toh yang dimaksud teknologi. Berarti ini masuknya di plot di bagian teknologi. Misalnya nanti kan akan dimunculkan, Bu, disuruh memunculkan. Coba STEM-nya yang mana gitu. Oh, STEM, sains Pak. Sains itu seperti ini kegiatan saya. Oh, teknologi saya seperti ini gitu, Bun. Kalau dulu memang semua sudah dilakukan tapi campur-campur. Iya, betul. Dulu kan sudah dilakukan tapi campur-campur semua. Bahkan bisa satu kegiatan langsung campur 2, 3, 4 gitu ya, Bun. Nah, kalau sekarang sudah disendirikan. Oh, ini termasuk kegiatan sains, oh ini teknologi, ini engineering, ini art, dan ini matematik. Nah, ini harus selalu ada. Jangan ada satu yang ditinggal. Tapi dalam satu rangkaian kegiatan pembelajaran 5 ini harus masuk. Tuh. Ya, terima kasih Bunda. Ya, siap. Bisa agak dipahami? Iya, sudah. Oke. Memang dari tidak tahu dulu ya, kalau tidak tahu pasti buta ya, Bun. Foto meraba-raba terus dengar adanya contoh bentuk implementasi. Nah, akhirnya baru tahu, aku itu. Ya, aku tahu, ini aku begini. Berarti setiap hari saya ngajar selalu seperti itu. Oke, untuk STEM bisa dipahami ya. Oke. Ingat pesan saya, nanti Bunda harus membaca, Bun. Harus googling ya. KKO, kata kerja operasional namanya. Besok tanggal 31 saya tanyakan lagi. Karena kuncinya dari Bunda ke PPG ini adalah pembelajaran atau RPP bermuatan HOTS nantinya. Nah, jadi RPP-nya bermuatan HOTS. HOTS itu seperti apa? HOTS itu menggunakan KKO, kata kerja operasional ya. KKO itu kependekan dari kata kerja operasional. Ada C4, ada C5, dan ada C6. C4 itu adalah ada pakai C4 itu adalah ibaratnya kayak seperti C itu kognitif Bu ya. 4 itu tingkatannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 itu maksudnya lower. Ya, lower.
order thinking skill. Kalau 456 maksudnya higher order thinking skill gitu. HOT itu singkatan dari higher order thinking skill. Mengajak anak untuk berpikir lebih tinggi, Bun. Jadi tidak hanya yang menyimak, sudah tidak ada lagi kata-kata itu ya. Langsung mereka menganalisis gitu Bun, munculnya. Mengevaluasi gitu. Nah, itu mengidentifikasi, mengkreasi, menciptakan. Nah, itu nanti dilihat itu C3, C4, C5 mana yang termasuk C3, C4, 5 dan 6. Mana yang termasuk C4, mana yang termasuk C5, mana yang termasuk C6. Oke. Ini bekal dulu yang akan Bunda pahami. Oke, untuk STEM tidak ada yang tanyakan ya. Belum ya? Besok boleh tanya lagi nanti kalau belum paham yang seperti apa STEM itu. Nah, sekarang tadi Bunda yang resen tadi siapa? Yang raise hand. Bunda siapa? Bunda Francisca, betul. Mantap. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu Francisca. Dari mana ini Bu? Saya di TK Pelita Bangsa Kota Semarang. Maaf, Ibu putus-putus. Coba bisa diulang. Ibu Francis. Dari Kota Semarang. Oh, Kota Semarang. Oke. Saya dulu ya di Semarang 3,5 tahun Loh, Bunda. Dari TK mana Bunda? Oh, Semarangnya mana, Bun? Saya Semarangnya di Papandayan. Saya dari TK Pelita Bangsa. Pelita Bangsa. Oh, saya di Papandayannya Bunda, tapi saya juga kurang paham ya. Pelita Bangsa itu di daerah mana Bunda? Mataram. Oh, Mataram berarti yang sebelah. Hampir utara ya Bun ya? Kota ke utara ya Bun? Ya, betul. Iya. Terus yuk. Bagaimana? Ya, Bun. Lanjutin tadi pertanyaan Bu Junaidi tadi mengenai tema, Bun. Tema prepon. Apakah ada contoh bagan atau contoh yang namanya web tema itu? Karena mungkin kita itu sudah tahu web tema seperti apa, cuman karena masalah istilah yang mungkin ada di kita seperti itu. Nah, sama halnya tadi dan engineering tadi mungkin kan kita sudah menerapkan di sekolah kita masing-masing ya. Cuman salah pemahaman, misalnya kayak contoh fantasi memakai jaket sendiri. Taunya kita kan itu masuk di kemandirian. Ya, melalui kemandirian. Pembelajaran ini tuh bisa kan gitu. Itu sih Bun, jadi saya pengen tahu seperti web tema itu sebenarnya apa mungkin kita pernah mengikuti atau membuat seperti itu atau bagaimana? Kalau webbing tema itu pasti sudah pernah Bun, hanya caranya yang berbeda-beda. Webbing tema itu sama dengan namanya breakdown, melakukan breakdown. Ya, breakdown dari tema ke subtema. Jadi kalau ini ibaratnya ada seperti gini Bun, cycle, gitu. Ini yang khusus yang besar. Kita mau membahas tentang apa misalnya binatang gitu. Ya. Nah, di dalamnya binatang yang itu dimaksud itu tema begitu Bun. Dalam apa yang maksud itu dari tema ke subtema, subtema begitu? Apa yang betul? Iya Bunda, seperti itu. Tapi cuman dibentuknya di webbing itu digambar gitu loh Bun, digambar. Oh ini tema, gitu. Kemudian ada di dalamnya tema itu ada subtema, lebih kecil lagi. Ya toh, lebih kecil lagi. Ini ada subtema. Terus baru lebih kecil lagi ruang lingkup materi, terus sampai ke materi. Materi itu yang tadi Bun, kalau saya subtema kan dari umum ke khusus sampai yang paling kecil. Khusus apa tadi yang hendak Bunda ajarkan adalah melakukan webbing.
itu diagram gitu ya Bun, berarti ya modelnya lingkaran gitu. Iya. Ya, sebenarnya tuh kalau lingkaran variatif ya Bun, mau dibuat lingkaran, mau menggunakan mind mapping juga boleh, ya kan? Mau di kotak-kotak juga boleh, prosedurnya itu benar. Dari hal yang umum, mengecil sampai yang paling kecil yang akan disampaikan yang disebut dengan materi. Ya, mungkin sih dulu waktu kita masih pakai kurikulum ATSP Bun, di tempat kami mungkin masih memakai itu. Jadi di bagian-bagian seperti itu. Jadi kayak ada pilar-pilar gitu. Cuman sekarang itu karena pakai K13 itu kami sudah tidak pernah membuat seperti itu. Makanya kami asing. Branding tema itu seperti apa gitu. Nah, tapi nanti ada waktunya Bunda harus tahu ya, harus merumuskan wedding tema itu. Tapi insya Allah semua sudah tahu ini, karena sudah pernah membuat. Cuma tidak tahu namanya, itu namanya ternyata wedding tema. Ya, Bun. Istilah beken, Bun, istilah kerennya lah. Kayak misalnya, iya, terima kasih banyak. Sudah tahu. Berarti intinya bisa disimpulkan ya Bunda, kalau mau pembelajaran itu harus dari tema umum, kemudian khusus sampai ke materi yang lebih khusus, lebih spesifik itu ya Bunda. Betul sekali. Jadi kemudian bisa disimpulkan lagi bahwa untuk kegiatan pembelajaran itu harus mengandung STEAM dan HOTS itu harus mengandung KKO, kata kerja operasional. Ngoten nggih Bunda nggih? Yes, sekali. Oke, terima kasih Bunda. Bisa diterima ya, bisa diterima ya berarti ya. Bisa, yang dipaparkan tadi. Bisa. Ada STEAM, ada HOTS, dan ada itu. Oke, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bu. Oke, yuk tadi yang resen siapa lagi? Sebentar Bun, saya tak kamar mandi sebentar ya.